Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan yaitu tentang tema 2, subtema 3, manfaat hewan dan tumbuhan. Adakah yang tahu apa saja itu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Nah, berikut akan Ibu sampaikan. Namun sebelum itu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa memahami tentang manfaat hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mengidentifikasi manfaat hewan dan tumbuhan di sekitar dengan benar. Nah, adapun manfaat tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan pangan. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan pangan bagi manusia. Tumbuhan dapat langsung dimakan, seperti berbagai jenis buah, pisang, pepaya, dan mangga. Maupun harus dimasak terlebih dahulu, seperti berbagai jenis sayur, kangkung, bayam, dan buncis. Ada juga beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan bumbu masakan dan rempah-rempah, seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Yang kedua, sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Kayu adalah bahan bangunan yang paling banyak digunakan. Selain itu, banyak perabot rumah tangga yang berbahan baku kayu. Kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan antara lain kayu jati, ulin, dan meranti. Sedangkan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga antara lain kayu jati, bambu, dan rotan. Yang ketiga, manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan pakaian. Tanaman yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku tekstil adalah kapas. Kapas paling sering digunakan untuk membuat pakaian karena murah, hangat, dan lembut. Kapas akan dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Fungsi yang ketiga adalah penghasil oksigen dan penyaring udara. Tumbuhan juga bermanfaat sebagai pemberi oksigen dan penyaring udara bagi manusia. Oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis. Tanpa oksigen, manusia dan hewan lain tidak akan dapat bertahan hidup. Yang kelima, sebagai bahan baku obat. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai obat tradisional seperti kunyit, sirih, mengkudu, dan kulit manggis. Yang selanjutnya adalah sebagai penghias lingkungan. Beberapa jenis tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai penghias di taman maupun pekarangan rumah. Beberapa jenis tanaman hias bernilai jual sangat tinggi. Yang ketujuh, sebagai bahan baku industri. Beberapa jenis industri menggunakan bahan baku dari tumbuhan, misalnya getah pohon karet sebagai bahan baku dan baku ban, dan kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng. Kemudian yang ke-8 sebagai media seni. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai media seni bernilai tinggi. Misalnya, kayu yang dapat diukir menjadi patung yang indah. Kemudian 9 sebagai pewangi. Banyak parfum menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya seperti minyak atsiri, bunga mawar, dan bunga melati.
Yang ke-10 adalah sebagai pewarna. Beberapa jenis warna diambil dari tumbuhan. Misalnya, kunyit sebagai pewarna kuning, kakao sebagai pewarna coklat, dan daun suci sebagai pewarna hijau. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat hewan. Ada beberapa manfaat hewan. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Nah, sebagai bahan pangan ada misalnya sapi, ayam, ikan, bebek, dan kambing. Ini adalah beberapa hewan yang bisa dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber pangan manusia. Ada juga produk hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai makanan, misalnya daging, susu, dan telur. Kemudian yang kedua adalah bahan pakaian. Beberapa jenis hewan dimanfaatkan manusia sebagai bahan pakaian, contohnya bulu domba, bahan pembuatan kain wol, kepompong ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, dan kulit sapi sebagai bahan baku tas, jaket, atau sepatu. Kemudian yang ketiga, alat transportasi. Di beberapa tempat, misalnya pedesaan, hewan masih dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Hewan yang biasa dijadikan alat transportasi adalah kuda, kerbau, dan unta. Kemudian, yang keempat, sebagai bahan perhiasan dan kerajinan. Beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk dibuat perhiasan dan kerajinan. Misalnya, mutiara yang dihasilkan kerang mutiara dimanfaatkan untuk perhiasan. Kulit sapi atau kerbau dijadikan bahan baku kulit wayang, dan kerang-kerangan dimanfaatkan sebagai hiasan. Kemudian yang kelima adalah penghasil pupuk. Kotoran hewan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk yang sering disebut sebagai pupuk kandang ini memiliki keunggulan yaitu lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan obat. Ada beberapa jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk obat-obatan. Misalnya, madu yang dihasilkan oleh lebah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang bisa sampaikan oleh Bu Iroh. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.